Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamilah dengan NPM 2101116. Saya dari kelas manajemen 4D. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu biaya relevan. Menurut Mulyadi, biaya relevan adalah biaya di masa yang akan datang atau future cost yang berbeda besarnya pada alternatif. Konsep informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan berbagai alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Nah, kemudian differential cost merupakan biaya yang berbeda dalam suatu kondisi daripada kondisi yang lain. Maksudnya, biaya diferensial selalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada atau selalu relevan dengan sesuatu kondisi. Oleh karena itu, biaya diferensial sering juga disebut dengan biaya relevan atau relevant cost. Untuk selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Seorang manajer akan selalu mengambil keputusan yang meliputi berbagai macam hal. Keputusan tersebut bisa untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, proses pembuatan keputusan menurut Mulyadi melibatkan beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan persoalan atau permasalahan yang timbul. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif kemungkinan penyelesaian persoalan dan mengeliminasi alternatif yang tidak layak atau tidak visible. Yang ketiga, mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan untuk setiap alternatif yang visible. Yang keempat, mengklasifikasikan manfaat dan biaya tersebut ke dalam kelompok manfaat yang relevan dan manfaat yang tidak relevan, dan mengeliminasi manfaat yang kurang dan tidak relevan. Selanjutnya, mengumpulkan data pendukung tentang seluruh biaya dan manfaat yang relevan dan pastikan data tersebut terjadi pada periode atau rentang waktu yang sama dan jumlahkan seluruh biaya relevan dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. Selanjutnya, pilih alternatif terbaik, yaitu alternatif yang menghasilkan manfaat terbesar dan pengorbanan atau biaya terkecil atau least cost most benefit. Nah, pengambilan keputusan terkait biaya relevan ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama, keputusan menerima atau menolak suatu pesanan khusus. Yang kedua, keputusan memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Ketiga, keputusan meniadakan suatu departemen atau produksi atau meneruskan. Dan keempat, keputusan mengganti suatu produk atau departemen, meneruskan atau menghentikan. Dan yang kelima, keputusan menyewakan atau menjual suatu fasilitas perusahaan. Selanjutnya, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut hasil produksi dan keputusan penggantian aktiva tetap. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Relevant cost adalah biaya masa yang akan datang yang dapat dihindarkan atau avoidable cost karena memilih alternatif lain dalam pengambilan keputusan. Semua biaya yang terjadi di dalam perusahaan adalah biaya yang dapat dihindarkan kecuali biaya tenggelam atau sunk cost dan biaya masa yang akan datang yang tidak berbeda di antara berbagai alternatif yang tersedia. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan memerlukan data yang dapat diukur, dianalisa dengan tepat dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Dalam pengambilan keputusan, tidak ada aturan umum yang membedakan biaya ke dalam relevan atau tidak relevan. Maka dari itu, untuk mengetahui mana yang merupakan biaya relevan, diperlukan analisis biaya yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Yang kedua, mengeliminasi sunk cost atau biaya yang terlanjur dikeluarkan perusahaan dan tidak mungkin didapatkan kembali, baik menghasilkan keuntungan ataupun tidak. Yang ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Yang keempat, mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa, yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Nah, setelah melakukan langkah-langkah untuk menganalisis biaya relevan, selanjutnya yaitu melakukan tahapan-tahapan untuk pengambilan keputusan. Di antaranya yang pertama, kenali dan tetapkan masalah.
Selanjutnya, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi dari masalah. Selanjutnya, identifikasi biaya dan manfaat. Kemudian, hitung total biaya dan manfaat relevan dari masing-masing alternatif. Selanjutnya, nilai faktor-faktor kualitatifnya. Berikutnya, tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Selanjutnya yaitu biaya untuk pengambilan keputusan. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Kemampuan untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan merupakan suatu keterampilan pengambilan keputusan yang penting. Nah, oleh karena itu, terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan. Di antaranya yang pertama, biaya diferensial atau differential cost, yang merupakan biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Dalam pengambilan keputusan, biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. Yang kedua, biaya traceable atau traceable cost, yaitu biaya yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost adalah penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tidak perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Yang keempat, biaya incremental atau incremental cost adalah biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Yang kelima yaitu biaya pengganti atau replacement cost, yaitu biaya yang berhubungan dengan penggantian suatu aktiva atau jasa yang akan terjadi atau future cost pada saat dilakukan penggantian. Yang keenam, biaya input atau disebut sebagai biaya hipotesis adalah biaya yang sebenarnya tidak terjadi yang digunakan sebagai perbandingan dan analisa biaya. Yang ketujuh, biaya kas disebut juga biaya keluar saku atau biaya tunai. Yang kedelapan, biaya tertanam atau sunk cost adalah biaya yang telah terjadi dan tidak boleh dihubungkan dengan proyek yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya, aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Ada sejumlah contoh untuk menjelaskan penggunaan biaya relevan dalam pengambilan keputusan yang bersifat taktis, seperti membuat atau membeli komponen dari luar, melanjutkan atau meneruskan suatu segmen atau produk, menerima pesanan khusus di bawah harga normal, kemudian memproses produk bersama lebih lanjut atau menjualnya pada saat pemisahan, dan sebagainya. Nah, menurut Haryadi, aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama keputusan membuat atau membeli, kemudian yang kedua biaya kesempatan, yang ketiga keputusan meneruskan atau menghentikan, yang keempat keputusan meneruskan atau menghentikan dengan akibat yang saling berkaitan. Selanjutnya yaitu penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, penerapan analisa biaya relevan dapat bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Di sini ada jenis-jenis keputusan dalam analisis biaya relevan menurut Mulyadi. Yang pertama, make or buy decision. Keputusan membuat atau membeli sendiri dihadapi oleh manajemen terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Nah, tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu keep or drop decision. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk atau produk lain, atau yang memiliki berbagai departemen penghasil laba, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu departemennya mengalami kerugian usaha
yang diperkirakan akan berlangsung secara terus-menerus. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi produk atau kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Yang ketiga yaitu special order decision. Pada umumnya perusahaan akan membangun pabriknya dengan kapasitas yang mampu memenuhi permintaan pasar tertinggi beberapa tahun yang akan datang. Jika perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang hanya mampu memenuhi permintaan pasar sekarang, hal ini akan berakibat dilakukannya ekspansi pabrik secara terus-menerus. Dengan demikian, umumnya perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur yang sering sekali mendorong manajemen puncak untuk mempertimbangkan penetapan harga jual di bawah harga jual normal. Tentu saja penetapan harga jual yang demikian hanya ditetapkan pada pesanan khusus yang tidak berdampak terhadap penjualan yang reguler. Selanjutnya yang keempat, decision to sell process further. Ada kalanya manajemen puncak dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan semacam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih. Selanjutnya, keputusan memproduksi sendiri atau memberi dari luar. Dalam hal memenuhi kebutuhan perusahaan atas suatu barang atau pengadaan komponen dapat dilakukan dengan memproduksi sendiri barang yang dibutuhkan tersebut atau membelinya pada pihak luar. Untuk itu, proses pengambilan keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat suatu produk ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kapasitas sumber daya yang masih menganggur. Apakah kemampuan sumber daya manusia, peralatan, mesin masih memungkinkan untuk dapat memproduksi barang tersebut? Selanjutnya, kemampuan dalam membuat produk sendiri. Apakah sumber daya manusia memiliki keahlian, kemampuan, peralatan, dan mesinnya mampu membuat produk tersebut? Yang ketiga, tawaran produk dengan kualitas yang sama di pasar. Jika ada produk di pasar dengan kualitas yang sama dengan harga terjangkau, maka ada kemungkinan perusahaan dapat mempertimbangkan untuk membeli produk dari luar. Jika tidak, maka perusahaan harus berusaha untuk memproduksi sendiri. Untuk contohnya, PT Almira membutuhkan 1000 unit barang yang memungkinkan untuk dipenuhi dengan memproduksi sendiri atau memberi dari pihak luar. Jika perusahaan mendapat tawaran barang sejenis dengan kualitas yang sama seharga 2.400 unit, alternatif mana yang sebaiknya harus diambil perusahaan jika diketahui data biaya produksi sebagai berikut. Untuk data-datanya bisa langsung teman-teman lihat di tabel yang sudah saya sajikan ya. Jadi keputusan yang terbaik adalah membeli barang di luar. Karena jika memproduksi sendiri, biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan membeli dari luar. Apabila memproses sendiri, maka diperlukan tambahan biaya sebesar 500.000 atau jika membeli dari luar, dapat mengurangi biaya sebesar 500.000. Di dalam melakukan pemilihan alternatif juga harus mempertimbangkan biaya relevan dan biaya tidak relevannya. Biaya yang tidak relevan adalah biaya tersebut terjadi pada masa lalu dan masa yang akan datang yang jumlahnya sama di antara alternatif. Yang termasuk biaya tidak relevan PT Almira adalah penyusutan. Jika biaya tidak relevan dapat dihilangkan, maka analisisnya sebagai berikut. Jadi dengan menghilangkan biaya tidak relevan yaitu biaya penyusutan, maka keputusannya menjadi lebih baik membuat atau memproduksi sendiri akan lebih kecil biaya yang dikeluarkan dibandingkan membeli dari luar. Terdapat dua alternatif yang berbeda dari kasus PT Almira. Membeli sebanyak 1000 unit dengan harga 2.400 per unit, ada hal penting yang harus dipahami oleh manajemen, yaitu mengetahui pada volume berapakah kedua alternatif tersebut bernilai sama. Maka untuk mengetahui hal tersebut dapat menggunakan rumus indifferent cost volume. Untuk cara perhitungannya seperti yang sudah saya sajikan ya teman-teman, bisa dilihat langsung. Jadi pada volume pembelian sebesar 7.500, unit kedua alternatif antara memproduksi sendiri dan membeli dari luar akan bernilai sama untuk biayanya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.